Siang, Mas, Mbak dengan Mas siapa? Sergio Purwandila. Dan Mbaknya? Anissa Nabila. Bisa saya lihat identitasnya, Mas? Mbaknya bisa saya lihat identitasnya? Oke. Saya kembalikan. Ada yang bisa saya bantu? Mas Sergio, Mbak Nabila? Datangnya kami ke sini untuk menyelesaikan persengketaan penyelesaian hak asuh anak. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Fauziah Nabila. Di sini saya sebagai mediator yang akan memediasi permasalahan dari Mas Sergio dan Mbak Nabila. Jadi di sini saya jadi mediator yang bersifat menengahi. Jadi saya netral. Saya hanya memandu jalannya mediasi ini hingga Mas Sergio dan Mbak Nabila sama-sama mendapatkan penyelesaian secara mendapat solusi yang tepat. Perlu Mas Sergio dan Mbak Nabila ketahui bahwa solusi yang tepat bahwa nanti tahapan mediasinya mulai dari penyampaian permasalahan dari masing-masing pihak. Nanti Mas Sergio menyampaikan permasalahannya, kemudian Mbak Nabila juga menyampaikan permasalahannya. Habis itu nanti jika ada deadlock atau kebutuhan mencari solusi, nanti kita bisa mengadakan pertemuan secara terpisah dengan Rawabus. Rawabus itu adalah pertemuan terpisah antara mediator, yaitu saya, dengan salah satu pihak, di mana di dalam pertemuan itu nanti kita akan mengungkap kepentingan tersembunyi dan segala informasi yang kita sampaikan melalui Rawabus itu tidak akan saya sebar ke pihak lainnya. Sampai di sini bisa dipahami untuk kelancaran mediasi kita. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada tahap kedua. Saya persilakan pada Mas Sergio untuk menyampaikan permasalahannya. Seperti yang tadi mantan istri saya katakan tadi, yaitu permasalahan tentang hak asuh anak, yang mana saya sebenarnya tidak ingin berpisah dengan anak saya, karena saya ini sudah sangat dekatlah dengan anak saya, walaupun saya ini sering kerja ke luar kota, dan kebetulan saya ini kan kerja di perusahaan yang maju, yang mana saya harus sering keluar kota dan sehingga tidak ada di rumah, sehingga sangat jarang saya berkomunikasi dengan keluarga. Tapi saya rasa walaupun saya tidak ada di rumah, ketika saya datang ke rumah pulang buat keluarga dengan anak saya, masih sanggup mengasuh dan menafkahi terutama anak saya, apalagi saya masih berada di luar kota. Begitu Pak, Bu, begitu Bu. Mas Sergio, kalau boleh tahu, Mas Sergio ini sudah resmi bercerai ya? Itu dulu diawali dengan permasalahan apa, kalau boleh saya tahu? Mungkin bisa ditanya sendiri dengan Mbak Nabila. Baik, Mbak Nabila, sekarang giliran Mbak Nabila untuk menyampaikan permasalahannya. Ya, sama seperti mantan suami saya juga tidak ingin berpisah ya dengan anak saya. Untuk permasalahannya tuh karena berada di mantan suami saya ini yang sering tidak ada di rumah, jadinya tanggung jawab sebagai ayah tuh seperti di sampingan gitu loh, masalah sebagai peran ayah ini. Jadinya saya tidak mau memberi hak asuh anak saya kepada mantan suami saya. Oke, baik, dari sini bisa saya simpulkan bahwa masing-masing permasalahan yang disampaikan dari Mas Sergio dan Mbak Nabila ini adalah sama-sama terkait sengketa hak asuh anak. Nah, sebelum kita membicarakan terkait hak asuh anak ini, setelah Mbak Nabila dan Mas Sergio resmi bercerai, itu gimana pola komunikasi antara masing-masing? Kalau dari saya komunikasi ya, saya lebih sering menanyakan tentang anak saya. Kalau dari Mbak Nabila sendiri, bagaimana komunikasi dengan Mas Sergio? Ya, saya sih udah malas berkomunikasi dengan beliau. Selanjutnya, Mas Sergio kan sering berpergian keluar kota karena pekerjaannya. Nah, itu bagaimana cara nanti ketika menafkahi Mbak Nabila dengan anaknya, apakah itu masih lancar? Masih lancar sih Mbak, karena saya di luar kota setidaknya saya bisa transfer kepada mantan istri saya dan anak saya.
Untuk Mbak Nabila, apa ada yang mau disampaikan terkait nafkah yang diberikan oleh Mas Adi? Ya untuk nafkah ya oke, cuma antara pembagian waktu untuk pekerjaan, keluarga aja yang kurang. Jadi ya itu, saya tidak mau memberi hak asuh anak saya kepada mantan suami saya. Oke, jadi gini Mas Agio dan Mbak Nabila. Sebelum kita membicarakan hak asuh anak, kan penting kita membahas komunikasi dari kalian berdua. Karena ini penting, kalau tanpa ada komunikasi akan sulit untuk membagi hak asuh anak. Dari Mas Agio, apa ada saran? Kalau dari saya sendiri ya seperti yang saya katakan, saya tidak ingin berpisah, dan untuk hak asuh anak bisa dikasih ke saya untuk komunikasi dari saya yang aman-aman saja. Kalau dari Mbak Nabila? Saya tetap dengan pendirian saya karena saya tidak ingin memberi hak asuh anak saya kepada mantan suami saya. Karena ya itu alasannya, mediator, karena dia sering pergi keluar kota. Lalu gimana beliau mengurus anak? Oke, baik. Dalam mediasi kita, apa yang ingin kita bahas pertama sebelum kita sertai pembagian hak asuh anak? Di sini saya menyampaikan sedikit Mbak, karena apa yang saya lihat, mantan istri saya ini kurang bisa mengurus rumah tangga dengan baik, sehingga Akan sulit untuk membagi hak asuh anak. Dari Mas Sergio, apa ada saran? kalau dari saya sendiri ya seperti yang saya katakan, saya tidak ingin berpisah, dan untuk hak asuh anak bisa dikasih ke saya untuk komunikasi dari saya yang aman-aman saja. Kalau dari Mbak Nabila? Saya tetap dengan pendirian saya karena saya tidak ingin memberi hak asuh anak saya kepada mantan suami saya. Karena ya itu alasannya, mediator, karena dia sering pergi keluar kota. Lalu gimana beliau mengurus anak? Oke, baik. Dalam mediasi kita, apa yang ingin kita bahas pertama sebelum kita sertai pembagian hak asuh anak? Sini, Sergio. Di sini saya menyampaikan sedikit Mbak, karena apa yang saya lihat, mantan istri saya ini kurang bisa mengurus rumah tangga dengan baik, sehingga sebelum bercerai itu ya setiap saya pulang dan hingga akhir bercerai karena sama-sama ingin berpisah dengan masalah yang dilihat dari masing-masing. Lalu untuk hak asuh anak sepertinya ya saya katakan. Oke, untuk Mbak Nabila, bagaimana? Kalau dari saya sendiri merasa sudah bertanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga saya. Berarti dari masing-masing cerita yang sudah disampaikan oleh Mas Sergio dan Mbak Nabila, di sini saya bisa mengambil kesimpulan kalau Mas Sergio ini tidak mau hak asuh anak diserahkan kepada Mbak Nabila karena Mbak Nabila ini tidak benar mengurus rumah tangga, betul kan Mas? Betul. Lalu dari Mbak Nabila, kenapa kok anak tidak boleh diberikan kepada Mas Sergio kalau boleh saya tahu? Tadi saya sudah menjelaskan ya Mbak, karena dia sering berpergian keluar kota. Lalu jika anak saya diasuh oleh beliau, maka kan anak saya akan ditinggal dan dirawat oleh keluarga besarnya. Kan itu sama aja, dia menyampingkan keluarga demi pekerjaannya. Jadi gini Mbak, semisalnya anak dirawat oleh keluarga besar, kan itu sama saja dia menyampaikan keluarga besar Mas Sergio itu kan, apa enggak lebih baik Mbak? Nggak bisa Mbak, karena ada intinya nggak bisa. Kalau boleh saya tahu, ada permasalahannya apa sebenarnya? Ya sebelum saya bercerai dengan mantan suami saya sudah ada perselisihan dengan keluarga besarnya. Karena saya takut jika anak saya dititipkan kepada keluarga besarnya, saya takut anak saya diperlakukan seenaknya. Baik, kalau begitu mediasi ini kita sampai di sini. Nanti selanjutnya kita akan menggunakan rawabus, yang dimana mediator hanya bermediasi dengan satu pihak ya. Kalau gitu sudah sampai di sini. Terima kasih untuk Mas Sergio dan Mbak Nadia.